Sehingga dikatakan di sini hati karmik benar-benar puyeng. Cinta yang dibuat oleh karmik sangat-sangat tidak membawa pengaruh apapun. Bahkan maskulin betul-betul membuat karmik pusing, karena ketakutan karmik ini pundi-pundi cintanya ya, cawan-cawan cinta ini akan kosong. Ini yang ditakutkan, sehingga yang namanya kebahagiaan dari sebuah tujuan tidak mendapatkan apapun. Dan maskulin pun ternyata memiliki kebahagiaan bersama. Cinta karmik ternyata yang dia rasakan sekarang hidup seperti terbalik dan stres. Cinta karmik tidak seindah apa yang dia rasakan oleh maskulin. Ini yang terjadi. Cinta yang diiming-iming oleh karmik tidak seindah yang dia rasakan. Kesedihan itu pun terjadi, ya mau seperti apa, itulah yang terjadi. Karmik bisa saja orang ketiga, entah orang yang membawa birahi ya secara biologis, atau yang dekat dengan kita seperti keluarga, bisa. Itu yang membuat sebuah kondisi ya. Kita lanjut sayang. Aduh, ini ada yang lupa sayang ternyata ya. Salam kopi hitam sayang ya. Ini masih bersama dengan kopi healing ya. Kopi healing, kopi nikmat ya. Jangan lupa dipesan ya. Wah, masih berasap berkepul-kepul ini. Semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau, apa yang kalian harapkan, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan amal dan ibadah kalian, dan dijabah dengan segera. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Bismillah. Wah, ini panas sekali nih. Wah, ini bersih ya sayang ya. Semoga saja seperti itu. Aduh, ini panas, gimana dong kita minumnya nih? Wah, nikmat. Bismillah. Apapun bisa menjadi nikmat. Nikmatnya. Sekali lagi ya. Oke sayang, mau taruh di sini aja ya. Sip. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut tentang kenapa energi hitam ini ikut kolaborasi. Ikut kolaborasi dari sebuah perjalanan atau ikut-ikutan juga di kehidupan kalian. Ya. Bisa dilihat di sini adanya sebuah peramal. Wah, peramal penarot. Sebagian karmik juga ada yang ngelihat ramalan cuaca. Hari ini hujan, mendung, petir. Yang jelas ya, beberapa dari kalian atau karmik ya, kita berbicara tentang karmik, mencari sebuah pencerahan ya terhadap beberapa orang ya, orang pintarnya pintar, nah bukunya banyak nih. Bukunya banyak ya. Wah, ini sama nih kayak Mami Dona. Nanti Mami Dona cari ininya ya. Tapi cari meong hitamnya bingung kita. Wah, ini kalau ini namanya prospektif. Kalau Mami dapat ini dalam artian yang di buku semesta ya, buku semesta ada punya ya, kartu bumi juga, tapi yang semesta punya yang besar ya, pertumbuhan ya. Ini stop, nggak boleh, karena kita tidak boleh semakin dalam mengetahui isi bumi atau isi dunia, nggak boleh ya. Dalam artian sebagian dari
karmik ya, sebagian dari karmik betul-betul ya meminta pertolongan kepada orang lain ya, agar bisa jadi the empress, agar bisa menjadi feminim, bagaimanapun caranya agar bisa hamil. Nah ini tadi kan ingin hamil ya, beberapa ingin hamil, ingin punya anak, jadi meminta pertolongan kepada orang pintar agar bisa hamil dan diberi kekuatan lahir dan batin untuk mendapatkan semua harapan mempunyai kekuatan ya, agar bisa ditolong untuk bisa bersama dengan maskulin. Bahkan maskulin pun ya merasa tidak mempunyai keberanian, menyadari bahwa ini ada energi gelap sehingga meninggalkan feminim. Ini disadari oleh maskulin ya, kan tidak disadari ya. Dan apa yang diperlakukan kembali ya, tentang sebuah kejadian di mana adanya sebuah kebohongan yang terungkap. Jadi di sini energi malam ya, tentang takdir dari sebuah harapan, sebuah kebohongan yang dimainkan oleh seorang energi gelap ini tidak bisa ditutupi lagi. Bahkan sekarang sudah energi gelap ini sama seperti the mirror. Apa yang dia buat gelap jadinya akan gelap dan akan terbang terbalik atau akan membalikan semua fakta yang sudah terjadi. Apapun yang diperbuat maka akan mendapatkan balasannya. Pisau-pisau ini ditanam atau ingin ditaruh atau ingin menyakiti kalian ya, ini akan berbalik terbang. Bahkan semua yang ikut berkolaborasi untuk yang namanya energi gelap ini akan ke-trigger, akan mendapatkan balasan yang sama ya. Siapapun yang membantu mensukseskan hubungan kalian dihancurkan akan ke-triggernya sama. Karena apa? Ini yang turun adalah justice. Justice dari apa? Dari hukum Tuhan sesuai. Kalian memakai energi gelap, yang turun adalah energi gelap juga. Yang turun sama. Justice-nya energi gelap. Keadilan energi gelap yang turun. Jadi kalau kalian pakai yang namanya energi gelap, apapun tentang kegelapan, yang turun justice-nya itu kegelapan juga. Kegelapan tidak melihat, hanya melihat timbangan yang sesuai, mana hitam mana putih. Nih lihat ya, hitam mana putih, meongnya nih ya, mana hitam mana putih ya, akan terlihat. Dan selalu membuka buku semesta tentang hukuman apa yang akan ditimpa dari orang-orang yang bermain. Apapun, makanya Mami mengingatkan sama kalian, apapun, kalian jangan ikut mensukseskan, mengkolaborasi orang-orang yang ingin merusak ya. Karena apa? Kebohongan itu tidak akan bisa ditutup dan ini akan ke-trigger. Jangan membantu orang-orang yang ingin membalas dendam, jangan membantu orang ingin merusak hubungan orang lain, jangan membantu orang untuk membuat sesuatu yang tidak baik. Nanti ke-trigger ke kalian juga, karena karma ini sifatnya ini sama-sama apa? Iya, siapa yang berkolaborasi, siapa yang mengikuti atau yang membuat sama atau yang membantu itu kenanya sama. Sudah dijelaskan. Ya, paham ya sayang ya, apapun bentuknya ya. Makanya berkali-kali Mami bilang jangan pernah ngikut-ngikut masalah orang lain. Urus sendiri masalah kalian sendiri. Kalau kalian ikut mensukseskan orang lain yang melakukan kejahatan atau bahkan kalian menyuruh seseorang itu untuk menghancurkan atau menyuruh seseorang agar A, agar B, agar C, maka ya justice akan turun. Dan di sini hubungan
triparti ini hancur. Ya, yang namanya kebersamaan yang kalian rasakan itu tidak ada. Karmik maupun maskulin, karmik ataupun maskulin, hubungan triparti ini amjar. Hubungan triparti ini nggak ada sayangnya. Nih kita terangin nih. Hubungan triparti ini nggak ada, hancur, bahkan kebingungan. Kebingungan seorang maskulin untuk membagi cinta atau membagi sebuah kesejahteraan hidup. Bingung. Jangankan cinta, pening, yang ada pening. Ini silau nggak sih? Silau kah sayang? Silau kita matiin aja ya. Nah, ya. Kebingungan seorang maskulin yang dipikir triparti ini bisa membawa cinta, yang namanya cinta apa? Cinta sejati. Wah, dengan karmik. Ternyata hubungan triparti ini ikut andil orang lain. Nih, ya. Ikut andil orang lain banyak, yaitu saudara, orang pintar, orang tua. Ini semua ikut andil untuk mensukseskan hubungan ini. Ternyata hubungan ini hancur dan tidak berjalan dengan mulus dan tidak lancar, bahkan maskulin stres. Apapun yang diperbuat oleh maskulin untuk mencari cinta sejati dan menghalalkan segala cara agar bisa bahagia bersama orang lain, ternyata sekarang kondisinya amjad nih. Bisa dilihat kah? Pening pala Barbie. Pening coy. Pening ya. Stres dan pening. Dan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan kenapa menjadi pening? Ya, tidak berjalan dengan lancar. Ingin berhappy-happy, ingin berpartiria, ingin mendapatkan keharmonisan dalam hubungan. Seperti orang hidup tanpa keseimbangan. Bagaimana mau seimbang, berdiri satu kaki yang mana kuat? Ini kucing aja malas ngeliat nih. Yaitu takdir yang sangat-sangat pilihan yang mengecewakan. Pilihan ini sangat mengecewakan karena apa? Ya, karena apa yang diimpikan itu tidak berjalan dengan lancar, dan apa yang dilakukan seseorang untuk mempunyai permainan takdir mau dirubah oleh seseorang. Satu ya, the magician, dalam artian takdir ingin dirubah bagaimanapun caranya. Bahkan bermain cinta, ada api, dan di sini ada senjata tajam dan tentang sebuah bintang yang bersinar, dalam artian ya, apapun ingin dirubah. Hubungan ini bisa bahagia dan mempunyai keseimbangan. Nggak bisa. Tuhan mempunyai segalanya. Apapun yang kalian ingin rubah dengan secara paksa, nih, jatuhnya takdir yang mengecewakan dari sebuah pilihan yang harus bersabar. Kesulitan pun datang. Kesulitan pun tidak bisa. Apa yang mau dikatakan? Komitmen pun hancur. Komitmen yang dia rasakan maskulin, ingin mendapatkan impian dari sebuah keseimbangan bersama karmik, ternyata komitmennya hancur juga. Bahkan karmik membuat impian-impian ini berdasarkan permainan, drama, bahkan bermain dramanya dengan orang-orang yang dianggap mempunyai kelebihan supranatural. Bermainnya sadis malah karmik, agar bisa secepatnya mendapatkan keseimbangan. Bagaimana? Satu mata dibuka, satu mata ditutup. Nah, satu mata dibuka, satu mata ditutup, gimana caranya seimbang? Yang ada juga nih, komitmen babak belur, komitmen tidak bisa, ya, bisa dilihat ya. Stres, ya stres, mau diapain? Kesulitan, betul-betul sulit, nggak bisa apa-apa, ya. Kita lanjut. Semoga kalian paham ya. Dan narik nafas keluar. Sekarang ini
awal dari sebuah permainan. Wah, babi datang, makasih babi. Awal sebuah permainan yaitu seorang player yang betul-betul ingin mendapatkan cinta yang lebih, yaitu seperti kucing nangkap ikan di mana-mana. Oh, namanya kucing dikasih ikan ya kan. Wah, kucing dikasih ikan menangkap aja nih, apapun ditangkap. Ternyata apa yang dia permainkan ini tidak mendapatkan hasil, ya, tidak mendapatkan hasil. Bahkan kebebasan yang diinginkan dari seorang maskulin selama ini merasa terkurung, merasa nggak bebas hidup dengan kalian, merasa kalian mengekang, kalian mengungkung. Bahkan maskulin sebagian ada yang gatel, yang nggak bisa diatur, yang maunya bermain-main saja. Ini bayangkan, dia berdiri sekelilingan ini air, bahkan ada ikan hiu, ya, ada putri duyung, ikan apapun, bermimpi bisa hidup dimanapun dan tidak mau diatur, tidak mau dikekang, tidak mau, ingin bebas, ya. Ternyata kebebasan ini, ya, seorang maskulin ingin keluar on the river, ingin keluar dari kata-kata bebas, bahkan ingin kembali ke kondisi seperti dulu, bisa menemukan apa? Kebebasan dari sebuah dunia yang dia tinggalkan. Bahkan karmik yang membuat diri maskulin ini terkurung, ya, terkurung. Maskulin ingin membebaskan diri dari kondisi karmik. Karena apa? Kebersamaan dari sebuah takdir yang dirindukan adalah dunia yang telah terbang, ya, terbang, bahkan betul-betul ingin mendapatkan kedamaian, ya, bersantai dengan hidup dengan kalian itu santuy gitu loh. Hidup dengan kalian tuh santai, hidup dengan kalian tuh tidak pusing gitu loh, tidak mikirkan dunia terlalu riweh ribet. Nah, ini yang dirindukan. Padahal awalnya maskulin ingin bebas dari kalian, ingin mengekspresikan cinta dari semua cinta-cinta yang lain. Bahkan maskulin suka cari perhatian dengan orang lain. Wah, TP-TP-nya tingkat dewa coy. Nah, jadi gitu, susah akhirnya kembali kepada dirinya maskulin. Dan dikatakan di sini maskulin ataupun karmik dan maskulin bersedih karena cinta yang dia rasa ini cinta membawa nikmat. Bahkan karmik memakai orang pintar juga nggak berhasil. Cinta ini tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan apa yang dia inginkan, mau disihir pakai apapun, tetap akan dipisahkan oleh Tuhan. Kenapa dipisahkan oleh Tuhan? Ya, kalian bernyanyi-nyanyi di atas penderitaan orang lain, kalian bernyanyi-nyanyi, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Yang namanya takdir kehidupan yang baru berdua ini, keputusan judgment Tuhan, dimana kalian menari-nari di atas penderitaan orang lain, bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi, ya, membuat semuanya cinta ini bisa kalian obah dan kalian atur. Ya, Tuhan pun juga bisa berbuat sama, menari-nari, bernyanyi-nyanyi, memutar balik lagu-lagu yang kalian anggap itu lagu tentang sebuah lagu cinta, bisa merubah lagu tersebut menjadi lagu kesedihan sepanjang masa. Judgment, keputusan Tuhan sudah jelas. Siapapun yang bernyanyi, siapapun yang bermain, siapapun yang bernari-nari di atas penderitaan orang lain karena memaksakan sebuah cinta, bersiap-siap untuk menerima lagu dari ilahi juga, yaitu sebuah suara ilahi yang tidak akan pernah kalian sadari sebelumnya, ya. Oh, itu babe berkokok terus itu. Terima kasih babe. Ini kita lanjut minum kopi dulu. Kopi sayang. Bismillah. Oke. Kita minta universe mengklarifikasi dari sebuah pernyataan karmik dan pernyataan dari
orang pintar tersebut ya, energi hitam tentunya ya, mengklarifikasi ini semua ya. Semesta mengklarifikasi apa? Bismillah. Hai kalian yang bermain energi putih dan gelap, yang bermain energi gelap, yang bermain mistis, saya pastikan sebagian sudah menjalani karma atau lagi kena karma. Kehidupan materi keuangan akan dipersulit. Ini semesta punya planning. Dan buat kalian yang mempermainkan komitmen hanya untuk hubungan tripartit, kalian akan dibuat susah. Hati kalian seperti bahagia tapi susah. Bahkan hidup stuck karena cinta, hidup stuck karena uang, hidup stuck karena komitmen. Tiga-tiga ini diberikan oleh Tuhan dan semesta. Yaitu apa? Jadi Tuhan memberikan tiga keputusan dari sebuah keadilan, yaitu komitmen. Karmik atau maskulin menghancurkan komitmen dimanapun, kapanpun, sampai bagaimanapun. Tidak ada yang bisa dikomitmenkan apapun. Contohnya apa? Apapun yang kalian buat perjanjian sama orang lain, mau kontrak dengan orang lain, bisnis dengan orang lain, apapun bentuk komitmen. Paham ya? Apapun bentuk komitmen ditiadakan atau di refresh sama semesta dan Tuhan. Jadi kalian mau bikin komitmen apapun susah. Kedua, cinta. Apapun yang kalian lakukan untuk cinta, kalian bermain mengatasnamakan cinta dan merusak cinta orang lain, maka apapun tentang cinta akan dibuat tanpa rasa cinta dan tak ada hasrat. Di stop. Walaupun kalian merasa ada cinta tapi tidak ada. Dan keuangan. Apapun yang kalian lakukan, bahkan kalian meninggalkan pasangan kalian karena uang, atau karena uang, masalah tentang uang, masalah tentang harta, finansial, apapun bentuknya, akan stuck. Tuhan akan memberikan kehidupan yang stuck, kesulitan, terutama uang, materi ini, karena kalian mempermainkan karena ini, karena uang. Ya, pahami ya. Dan dilanjut, semesta berkata, ada 4 terakhir untuk yang terbuka ya. Dikatakan, kalian yang pernah meninggalkan keluarga, yang pernah meninggalkan apapun dari komitmen yang kalian tinggalkan, keluarga yang kalian tinggalkan, maka kalian tidak merasa bersalah, bahkan merasa ini bukan tanggung jawab kalian. Maka Tuhan akan membuatkan sebuah komitmen, atau dalam arti komunikasi yang dihalangi oleh semesta. Bahkan kalian hanya bisa melihat dari kejauhan, atau hanya melihat dari luar saja, atau hanya stalking saja untuk mendapatkan berita. Karena apa? Tuhan yang membentuk hati kalian, akan semakin keingintahuan kalian bagaimana tentang hubungan yang pernah kalian tinggalkan, yaitu past life kalian yang telah kalian hancurkan karena kalian meninggalkan. Maka kalian merusak sebuah komunikasi, dan sekarang kalian kebingungan bagaimana caranya mengukur yang namanya materi pun susah ya. Kalian hanya melihat dari kejauhan bagaimana caranya bisa bahagia lagi bersama, ini hanya melihat dari kejauhan. Itu yang Tuhan buat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan di sini ya, keputusan seseorang berbuat ceroboh, Tuhan akan membuat kesulitan dalam hal rezeki. Yang namanya well opportunity itu sama saja tentang keberuntungan. Keberuntungan ini pergi untuk seseorang yang membuat keputusan seenak udelnya. Buat orang-orang yang melakukan keputusan sepihak, yang membuat keputusan seenak udelnya, yang membuat keputusan suka-sukanya, pokoknya
orang-orang yang membuat keputusan suka-suka, maka Tuhan tidak akan memberikan apapun tentang kenikmatan, keberkahan, tentang sebuah keberuntungan. Bahkan keberuntungan akan pergi dengan semua keputusan yang sudah Dia buat, maka kesulitan pun didapatkan, dan kebingungan apapun yang dilakukan sekuat tenaga, kekuatan apapun, berusaha seperti apapun, hilang, sirna, bahkan tidak akan merasakan sebuah keberuntungan dalam kehidupan. Dan di sini dikatakan, buat kalian yang melakukan kehancuran bertubi-tubi, disengaja membuat shocking moment, kalian akan mencari jalan keluar lewat depan, bukan lewat belakang. Kalian maunya intip-intip atau mencari celah di belakang orang agar bisa mendapatkan, atau melakukan perbuatan di belakang orang lain agar bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Mohon maaf, kata Tuhan, hidup kalian bukan saja bisa bahagia. Kalian menginginkan the star kan? Sama tadi ya, lihat di awal ya, pembahasan tentang star ya. Lihat di awal, yang namanya the star, kehidupan yang bersinar, rezeki seperti air, yang namanya kesetiaan, apapun bentuknya, akan hancur. Terlihat seperti tidak hancur, aslinya hancur, dan kalian tidak bisa menyembunyikan lagi. Kalian tidak bisa menghancurkan seseorang lagi lewat jalan belakang, harus lewat jalan depan. Karena apa? Tuhan yang membentuk. Apapun yang kalian rasakan tentang kebahagiaan itu tidak ada. Hidup yang bersinar, oh tidak mungkin. Tunggu dulu, kata Tuhan. Nah itu ya. Dan di sini dikatakan dari bumi ya, orang-orang yang melakukan perbuatan energi hitam atau orang-orang yang membuat sebuah perlakuan tidak baik pada kalian, dipastikan tidak bisa terlahir kembali menjadi orang yang betul-betul bisa baik. Bahkan kekhawatiran, ketakutan, kelicikan. Orang-orang yang melakukan energi gelap ini ketakutan hidupnya, bahkan tidak bisa menjadi orang yang terlahir kembali sempurna, dalam artian bisa bereinkarnasi ya, nantinya sulit. Karena apa ya, orang-orang yang membuat planning sendiri terhadap orang lain ya, maka sekarang ini lagi khawatir hidupnya. Orang-orang tersebut khawatir hidupnya. Kenapa khawatir hidupnya? Ya, khawatir hidupnya karena sebuah kelicikan. Kelicikan yang diperlakukan, jadi bisa maskulin atau karmik. Hidupnya orang-orang licik dipastikan akan stuck. Kesulitan mencari jalan keluar untuk sebuah stuck, dan ingin bahagia dan happy ternyata sedih. Kebanyakan karmik dan maskulin pura-pura happy, pura-pura gembira, ternyata memang hidupnya hancur dan licik. Jadi pura-pura happy, pura-pura bahagia, sebenarnya enggak. Menutupi semua dari keadaan. Kenapa seperti itu? Ya. Tuhan berkata, kalian tidak setia, bahkan membuat hubungan ini seperti mengikat. Kalian menggantungkan hasrat, menggantungkan semuanya, bahkan perlindungan tidak kalian beri, kesetiaan tidak kalian beri, kreativitas kalian hancurkan. Yang namanya kesetiaan ini betul-betul ya, Tuhan sudah mengatakan, kalian menginjak-injak harga diri seseorang, kalian menusuk-nusuk apapun, dan kalian menghancurkan hati seorang ibu. Kalian tidak pernah peduli apapun yang terjadi dan tidak pernah adil, maka apapun akan berubahnya sama. Hati kalian akan tertusuk-tusuk, bahkan hidup kalian seperti diinjak-injak. Tidak ada yang namanya keadilan atau rezeki apapun. Bahkan Tuhan menutup mata dari orang-orang yang tidak pernah setia dan orang-orang yang tidak pernah bertanggung jawab. Ini ya.
Itu yang dikatakan semesta. Dan kalian ingin kembali. Ya, kalian ingin kembali. Yang namanya takdir untuk sebuah kebersamaan dan akhirnya kecewa, ya. Kalian orang-orang yang licik, tidak mempunyai solusi. Sekarang ini kalian orang-orang licik ini tidak punya solusi bagaimana caranya kembali. Bahkan maskulin bingung mencari solusi untuk kembali. Sementara karmik tahu bahwa maskulin ingin kembali, maka membuat sebuah kelicikan kembali. Namun sekarang bingung liciknya mau seperti apa tuh, bingung. Karena udah ketahuan gitu loh. Ketahuan apa? Ketahuan belangnya bahwa hubungan ini adalah hubungan gambler. Hubungan ini adalah hubungan permainan yang membuat hidup susah, akhirnya bersedih, ya. Bersedih sepanjang masa karena apa? Sebuah cinta sejati yang dihancurkan. Mau maskulin mau karmik, pedih, sedih karena apa? Permainan telah usai, kehidupan pun ingin keluar, bisa lebih baik. Ya ini, dimana kau buat disitulah kau terima. Tuhan berkata begitu. Dan dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, larilah kalian sekencang-kencangnya, buatlah perubahan di dalam diri kalian. Jangan membakar sebuah hasrat yang tidak pada tempatnya. Kalau bisa kalian berlari dan berubah. Berubahlah sekencang-kencangnya untuk sebuah kebaikan, kata energi bumi. Jangan pernah ikut arus. Lepaskanlah triparti. Pilihlah tujuan hidupmu yang sebenarnya. Wah, masih baik ini bumi, ya. Kalau universe sudah tekan kontrak ibaratnya. Kalau universe ini, ya, nggak bisa ditawar-tawar. Kalau ini bumi masih bisa ditawar karena kita tinggal di bumi, ya. Masih bisa ditawar kalau bumi. Kalau sudah universe itu nggak bisa ditawar-tawar, sayang. Nah, dikatakan bumi, rezeki kalian bisa kalian dapatkan dikala kalian benar-benar ingin mendapatkan kestabilan hidup, maka bertanggung jawablah atas sebuah perbuatan yang kalian lakukan. Bertanggung jawablah untuk sebuah hidup yang kalian rusak. Bertanggung jawab untuk sebuah barokah yang kalian inginkan. Intinya, ya, bumi bilang, dikala kalian bertanggung jawab, maka beban ini akan hilang. Tapi kalau kalian tidak pernah bertanggung jawab, maka beban ini akan semakin kalian pikul. Tidak bisa kalian ke atas, bahkan sebelum kalian ke atas, api ini sudah padam. Tangga, intinya rumah tangga kalian tergantung dengan kalian. Ingin hidup bahagia, berlimpah rezeki, atau kesulitan kalian dengan beban yang begitu berat, belum tentu kalian bisa ke atas, kata bumi, ya. Bertanggung jawablah atas semua perbuatan yang kalian lakukan. Wah, bumi ini masih ada toleransi, ya. Kalau universe nggak ada toleransi, beliau, ya. Oke. Healing family issue, perjalanan cinta, ya. Ini energi maskulin ataupun karmik. Masih banyak isu yang beredar, bahkan keluarga ikut campur terhadap kesuksesan kalian. Kembalinya kalian pun juga. Kalian merasa ini satu-satunya jodoh kalian, ini satu-satunya yang kalian inginkan. Tuhan bilang tidak. Apa yang kamu pilih maskulin itu bukan satu-satunya yang terbaik, bahkan bukan tentang sebuah hubungan yang dikembalikan. Ada hubungan masa lalu kembali. Dalam artian, ya, past life. Seseorang dari masa lalu, ya, bisa menjadi, ya, jadi gini, ya. Karmik membuat isu apapun bentuknya bahwa orang di masa lalu itu belum, atau kalian bukanlah yang terbaik. Tapi Tuhan berkata, kalau orang-orang di masa lalu itu adalah pilihan yang terbaik buat kalian maskulin. Namun karmik membuat berubah bahwa orang-orang di masa lalu itu bukanlah yang terbaik, gitu loh. Kenapa? Ya, karena dikatakan orang-orang di masa lalu itu
tidak ada chemistry-nya. Bahkan lepaskanlah mantan kamu agar kita bisa hidup bahagia, atau Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Namun di sini Tuhan berkata, dikala kalian betul-betul melepaskan, dikala kalian melepaskan energi orang masa lalu, maka perjalanan cinta kalian akan dipertemukan untuk sebuah chemistry lagi. Yaitu apa? Jadi kalau disambung itu seperti ini ya. Hancurnya masalah, hancurnya hubungan kalian karena masalah isu yang dibuat oleh keluarga, bahwa kalian itu bukan yang terbaik, namun Tuhan berkata kalian adalah yang terbaik, orang-orang di masa lalu itu terbaik, dan kalian ya harus melepaskan energi tersebut agar Tuhan bisa mengembalikan untuk sebuah chemistry dari masa lalu. Jadi Tuhan ini ya memperjelas akan bisa mengembalikan energi tersebut semampunya. Karmik mau menghalangi agar tidak bisa penyatuan sebuah energi, sebuah hubungan. Tuhan bilang, ente tidak bisa buat apa-apa. Kalau saya yang membuat, apapun bisa dilakukan. Dan di sini dikatakan, ya cintailah dirimu sendiri, ya. Cintailah dirimu sendiri. Tidak perlu kalian terlalu mencintai untuk hubungan masa lalu past life ini. Ya, cintai diri sendiri, sayang. Kenapa cintai diri sendiri? Ya, agar kalian bisa memohon maaf dan belajar. Sebagian dari kalian tidak mau memaafkan dan tidak pernah belajar. Akhirnya susah untuk move on, ya. Susah untuk move on atau ingin adanya sebuah kebersamaan cinta lagi. Kalau kalian sampai sekarang tidak memaafkan, bahkan tidak meminta maaf, jangan harap kalian bisa mendapatkan yang namanya make the effort ya. Tuhan membimbing kalian untuk sebuah cinta. Tuhan tidak mau dan bahkan tidak ikut andil dalam sebuah hubungan kalian dengan siapapun. Dan di sini kalau kita ambil ya, oke, satu lagi. Karmik, betul-betul apa yang kamu buat, kamu membuat suasana itu mati, atau ada sebagian dari kalian seperti orang mati. Orang melihat kalian tuh ndak segar, pucat, bahkan ya energi gelap yang bermain. Dipastikan apa yang kamu buat, kamu menyerang dari segala arah, maka Tuhan akan membuat sebuah serangan juga buat kalian dari segala arah. Dan yang bermain ini cinta hanya demi keserakahan, maka yang namanya birahi, hasrat yang akan dipotong oleh Tuhan, bahkan tidak punya hasrat dan birahi sekarang. Dan di sini apapun yang kalian perjuangkan untuk sebuah kehidupan, merusak hidup orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang abadi atau kehidupan yang sejahtera, apapun bentuknya, dipastikan tidak ada yang berhasil. Apapun tidak akan berhasil, maka yang dirasakan adalah akan terbenam dan terkubur dengan semua yang dia perbuat sendiri ini. Wah, begitu ya. Dan dikatakan di sini, oke, satu lagi. Energi hitam. Energi hitam. Tidak ada lagi pergerakan, bahkan ya. Setiap pergerakan harus ada uang. Kalau tidak ada uang, tidak ada pergerakan. Bahkan kalian merasa apa yang kalian sudah lakukan untuk perjuangan cinta, karmik ataupun maskulin, yang memainkan energi gelap, meminta tolong dengan siapapun, tidak ada pergerakan. Kalau ada pergerakan, ada uang. Kesulitan kenapa? Akhirnya nggak punya uang, akhirnya nggak bisa apa-apa, nggak ada ketegasan. Jadi energi gelap ini terstop karena tidak ada pergerakan sudah. Kenapa di stop? Karena karmik atau maskulin lagi tidak punya uang.
dan bingung mau dibawa kemana rasa ini. Bahkan sebagian dari karmik juga ditinggalkan oleh maskulin, dan beberapa karmik atau maskulin betul-betul lagi tidak punya uang, bahkan hidup terpuruk. Dan sampai sekarang keputusan energi gelap tidak ada, tidak bisa membantu, intinya gitu, tidak dapat membantu sekarang ini, tidak sanggup membantu, mohon maaf ya, gitu, ibaratnya gitu, mohon maaf ya, tidak bisa membantu lagi gitu. Kalau tidak punya uang ya sudah gitu. Aduh. Oke. Dikatakan di sini dari energi universe, apapun yang ditinggalkan, ikhlaskan untuk sebuah kebahagiaan. Akan ada perjalanan awal hidup yang baru, kalian akan terbebas dari karma dan hidup akan bahagia. Ini. Hidup kalian akan bahagia dan karma akan dijalani, dan kebebasan akan kalian dapatkan, kehidupan baru yang begitu bahagia, dan kalian tidak akan merasa sendirian lagi di dalam hidup. Akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Wah, alhamdulillah ya. Universe to the point ini, ngomongnya universe ini. Dan kita minta energi bumi apa? Bismillah. Energi bumi berkata, ya, kalian harus hidup punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, kalian akan kesesat. Dan bagaimana kalian bisa menjalankan hidup? Sinar ilahi juga akan redup. Kalian akan hidup seperti orang yang tersesat dan tidak tahu arah tujuan kemanapun kalian ingin pergi. Jadi pastikan arah dan tujuan kalian agar bisa mendapatkan kebahagiaannya. Semesta tadi menyatakan the sun, kalian akan mendapatkan the sun of life ini. Tapi harus jelas. Bumi berkata, bumi ini nggak mau kasih ini ya, apa, iming-iming. Tapi kalau universe, iming-imingnya itu jelas, tegas gitu loh. Tapi kalau bumi ini masih bisa ditawar-tawar lah gitu loh. Ya itulah, Tuhan memberikan kesempatan sama manusia, ya kan, tapi kadang manusia tidak pernah memberikan kesempatan orang lain. Kadang manusia tidak pernah memberikan maaf kepada orang lain, bahkan manusia tidak pernah mau mengatakan maaf juga, apapun bentuknya. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada manusia untuk berbuat baik. Maka kalian harus bisa mengambil hikmahnya dari sebuah story ya. Dikatakan di sini ya, dikala kalian mempunyai tujuan hidup dan mempunyai kompas hidup atau bisa menentukan jalan kemana arah kalian tuju, maka kebahagiaan akan kalian dapatkan. Semua tergantung diri kalian masing-masing ya. Dan kita minta di sini 2 saja. Oh 3, oke. Perjalanan akan dikatakan. Kalau kalian tidak berbicara dari hati ke hati terhadap Tuhan dan manusia, maka hidup kalian akan dibikin 2 kategori, tidak ada hasrat, finansial dan karir hancur. Jadi Tuhan memberi dua keputusan. Ya, dikala kalian tidak bisa berkomunikasi secara benar dan baik terhadap pasangan kalian atau kepada Tuhan, dipastikan hasrat kalian tidak punya, finansial dan karir akan dihancurkan atau hancur. 2 ini, paham, 2 ini yang akan kalian terima, mau maskulin mau karmik ya. Kesimpulannya adalah yang namanya impian kalian sekarang ini maskulin ingin impiannya kepada siapa? Feminim. Karena hanya feminim yang betul-betul safe for you to love. Karena cinta yang dimiliki bukan terhadap karmik, tapi sekarang maskulin berusaha meninggalkan yang namanya energi gelap ini. Bahkan energi gelap ini juga slowly pergi ya. Dan karmik betul-betul menginginkan sebuah impian bisa menjadi feminim ya, bahwa feminim ya bukan tempat yang aman untuk dicintai, karena hanya karmik yang mempunyai cinta tetapi bingung bagaimana caranya untuk menyerahkan cinta ini. Nah, seperti itu sayangnya. Paham ya? Inilah sebuah story dan ceritanya ya. Oke, cintaku, sayangku, kasihku hanya padamu.
Jangan lupa di share ya, di komen, di like, di subscribe, tentunya subscribe gratis sayang, dan jangan skip iklan sayang. Berbagi itu alhamdulillah rezekinya berlimpah sayang ya. Dan juga buat kalian ya, tetap menjadi diri kalian sendiri, jangan pernah jadi orang lain ya. Tetap bahagia karena bahagia itu mahal. Sampai ketemu lagi di story berikutnya dari story lanjutan sayangku. Oke, I love you so much. Cinta. Bye bye. Bye. Dadah sayangku. Bye bye.